Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dari kelas 4E Informatika. Di sini video ini saya buat untuk menjawab mengenai UAS pemrograman berbasis web. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan fitur apa yang saya kerjakan dalam pemrograman ini. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan fitur yaitu untuk petugas, di mana di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh petugas. Pertama, kita coba logo dulu. Nah, di sini untuk login kita masukkan username petugas yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh admin yaitu Jamal. Untuk password 123 dan Jamal Udin. Kita masuk. Nah, di sini sistem akan masuk kita sebagai petugas, karena di program kita ini sebenarnya ada 3 session, yaitu untuk mahasiswa sebagai pelapor dan admin sebagai super admin yang mengontrol semua fitur di pemrograman si cepu ini. Nah, di sini saya masuk sebagai petugas. Nah, apa sih yang dilakukan oleh petugas di sini? Di sini petugas pertama halaman dashboard petugas, dimana di sini isinya selamat datang yaitu Haikal, karena saya masuk sebagai Haikal. Terus ada tulisannya gede, selamat datang kembali di si cepu, selamat bekerja dan melakukan aktivitas. Kemudian ada menu lihat laporan. Di sini ketika kita pencet, nah akan otomatis bisa dilihat di sidebar ini ke menu laporan, yaitu laporan mahasiswa. Nah, di sini sistem akan menampilkan laporan yang dikirim oleh mahasiswa untuk dikerjakan oleh petugas. Dengan bisa lihat di sini ada laporan berupa tanggalnya, tanggal 26 Juni 2025 dengan NPM 23106311700092. Isi laporannya cek sebelum UAS. Dengan ini dia tidak mengirim foto ya, dan disposisi atau ditugaskan kepada petugas kebersihan, yaitu si Haikal ini, petugas kebersihan. Kemudian ada fitur laporan terverifikasi, dimana ini sebelumnya admin memeriksa dulu nih laporan yang masuk dari mahasiswa. Kemudian admin akan memverifikasi laporan mahasiswa itu diterima atau tidaknya. Dan jika diterima, sistem akan memberi status laporan itu sebagai proses dan akan dikirim ke admin. Nah, di sini dan akan dikirim ke petugas. Maaf. Nah, di sini petugas akan menanggapi laporan yang sudah terverifikasi. Cek sebelum UAS. Kita isi dulu di sini, kita sebagai petugas menanggapinya kapan? Yaitu 20 Juni 2025. Tanggapannya oke, segera dikerjakan. Tanggapan oke, ada menerima. Ini ada teks berhasil menanggapi, terima kasih sudah menanggapi aduan mahasiswa Fasilkom. Kemudian di sidebar ada fitur lain yaitu fitur tanggapan, yaitu tanggapan mahasiswa, dimana di si mahasiswa ini bisa menanggapi, bisa memberi rating nih kepada laporan yang dia buat sebelumnya. Mahasiswa sudah membuat sudah membuat rating kepuasan, dan di dashboard petugas ini bisa dilihat laporan apa saja yang sudah diproses, apa yang sudah dilakukan dan prosesnya selesai. Dan di sini bisa lihat untuk laporan dengan tanggal 12 April 2025 ditanggapi oleh mahasiswa sebagai bintang 5. Dan juga laporan ini, kalau ini no rating, tandanya mahasiswa ini belum melakukan menanggapi laporan yang sudah diselesaikan. Oke. Kemudian
Jika sudah, fitur logout, langsung saja logout. Nah, itu saja untuk penjelasan fitur tampilan UI dari program yang saya buat, dan sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Dimana di sini untuk petugas ya, awal-awal yaitu di dashboard petugas atau tampilan utamanya. Dimana di sini include header PHP dan PHP sebagai tampilan atas dan tampilan utama dari dashboard petugas ini. Kenapa include? Karena kita memanggil nih, karena si header PHP dan PHP ini berada di file lain, jadi kita harus memanggil dengan menggunakan include. Kemudian ini ada CSS-nya ya. Kemudian kita include juga nih si sidebar petugasnya buat tampilan yang di pinggirnya. Kemudian kita di sini ada kelas buat menampilkan yang tadi sudah saya tunjukkan, yaitu selamat datang kembali di si cepu, selamat bekerja dan melakukan aktivitas. Kemudian kan ada tombol lihat laporan. Nah, ini kita buat nih di bawahnya ini. Kemudian kita include lagi ya footer.php dan script.php, itu fungsi dari sistem dashboard ini, jadi dipanggil juga ya di bagian layout. Nah, kemudian ada fitur laporan, di mana di sini dengan judul laporan mahasiswa Fasilkom ya, kan bisa dilihat di sidebar tadi. Kemudian kita koneksi ke database atau memanggil database ya di app.php. Terus panggil template utamanya lagi ya, header dan nav sama saja untuk tampilan. Kemudian ini untuk CSS nya. Kemudian ada, nah di sini ada fitur pencarian, di mana si sistem akan mencari di dalam database di kolom di tabel pengaduan, yang dimana statusnya itu proses dan dicarinya menggunakan NIM atau ID pengaduan. Kemudian jika tidak, di sini mengambil di tabel pengaduan lagi, di mana status proses ordered by ID pengaduan. Nah, kemudian di tampilan laporan mahasiswa Fasilkom, nah di sini ditampilkan nih nomor, tanggal, NIM, isi laporan, foto, dan disposisi. Ini adalah header kolom dari tampilan tabelnya ya. Kemudian ini CSS dan nah ini card untuk mobile. Nah, bedanya ini tuh untuk tampilan desktop, jadi tampilannya luas dan menampilkan tabel. Nah, jika ada ini kita buat tampilan untuk mobile, di mana tampilannya itu bukan berupa tabel, jadi sebuah teks dari atas bawah ke tanggal, isi laporan, dan ke bawah seterusnya, karena ini buat tampilan mobile menggunakan div class card. Kemudian lanjut, nah ini CSS nya ya, CSS isinya. Nah, di akhiran lagi dipanggil lagi nih untuk layout footer.php dan script.php nya. Oke, next ke layout petugas.php, dimana layoutnya ini kita panggil lagi nih header.php dan nav.php. Kemudian panggil layout footer.php dan script.php. Ini untuk tampilannya dari tugas ini. Nah, lanjut ke logout. Logout terakhiran ya, kita tanggapan dulu aja. Kok di tanggapan ini kita panggil lagi nih app.php, yaitu yang tersambung ke database, terus header.php tampilan atas dan nav.php tampilan utamanya. Nah, di sini select
from. Ini artinya mengambil di di tabel ini kita masukkan tanggapan ini ke tabel pengaduan, di mana kita ada tanggapan ID pengaduan, pengaduan ID pengaduan. Kita masukkan juga nih tanggapan ID petugas dan petugas ID petugas. Ini tuh kayak menambah kolom di tabel pengaduan dan petugas. Di tabel petugas dan pengaduan. Kemudian ini CSS-nya. Nah, ini ada lagi nih versi tabel desktop. Sama aja kayak yang tadi ya, ini menampilkan untuk header atau kok atas dari masing-masing kolom ada menampilkan nomor, NIM, tanggal laporan, tanggal tanggapan, nama petugas, dan rating. Kemudian ini panggil nih ya, memanggil. Kemudian nah ini untuk versi card mobile lagi sama saja kayak penjelasannya kayak tadi, menggunakan div class card agar menyesuaikan tampilan dari mobile. Kemudian terakhirannya panggil lagi footer.php dan script.php. Kemudian ada tanggapi.php ya, dimana dengan judul tanggapan kita panggilnya app.php yang menyambung ke database. Nah, di sini session posisi, dimana session ini fungsinya untuk memastikan bahwa kita masuk ini sebagai petugas, dimana di sini ID pengaduan kita inisiasi ID pengaduan. Jika pengaduannya tidak valid, maka akan muncul tampilan pengaduan tidak valid. Nah, posisi petugas. Kemudian ambil data pengaduan hanya jika di posisi sesuai posisi petugas yang login. Artinya kan sebelumnya admin memverifikasi laporan dari mahasiswa. Nah, admin menentukan nih di verifikasi itu untuk laporan mahasiswa ini cocoknya dikerjakan oleh petugas apa, entah peralatan atau kebersihan atau teknisi. Nah, misal kalau yang tadi saya tunjukkan itu ditugaskan untuk kebersihan atau perawatan gitu, saya lupa. Nah, di sini tampil nih menampilkan pengaduan dan posisinya buat posisi petugas apa. Terus proses form submit tanggapan. Nah, ini validasi input minimal nah di sini ada validasi di mana kita menanggapinya, kita masukkan dulu tanggal tanggapan, terus tanggapan apa yang kita sebagai petugas yang akan kita tanggapi, dan pengaduannya itu pengaduan apa. Nah, fungsi tanggapan harus sudah definisikan di app.php. Jika sukses akan true, akan dilanjut, dan jika error tidak akan dilanjut. Kemudian include header.php lagi ya, tampilan atas, dan nav.php. Nah, ini untuk CSS-nya. Kemudian kita panggil lagi nih sidebar petugas.php, tampilan sampingnya ya, dimana di sini tampilan ketika kita ingin menanggapi sebuah laporan, tanggapi laporan dengan NIM pengaduannya itu apa. Kemudian bisa di sini kita upload foto bebas, fungsi untuk upload foto ya. Nah, bukan ngupload, maksudnya mahasiswa ini ngupload foto gak? Jika tidak ada foto berarti. Kemudian ini CSS ya. Nah, jika sukses akan menampilkan berhasil menanggapi, terima kasih sudah menanggapi aduan mahasiswa Fasilkom. Nah, jika gagal menanggapi aduan, pastikan data sudah terisi dengan benar dan Anda berhak menanggapi. Kemudian tanggal tanggapan, kita masukkan nih tanggal tanggapan
si petugas ini tanggal berapa petugas menanggapi tanggapan. Kemudian ini juga sama ya, tanggapan, tulis tanggapan kamu di sini. Untuk di sini kita nanti kita mau nanggapi apa nih di laporan mahasiswa itu. Kemudian ini untuk button untuk kirim tanggapan, nanti akan dikirim ke mahasiswanya kembali. Kemudian di sini kita panggil footer.php, tampilan juga. Nah, ini untuk fungsi modal foto, dimana di sini fungsi untuk kita menanggapi laporan itu menggunakan foto. Kemudian terverify.php. Nah, di sini dengan judul laporan terverifikasi. Nah, di sini kita panggil nih app.php, header.php, dan nav.php. Nah, ada cek sessionnya apakah user sudah login sebagai petugas. Nah, nanti kalau jika tidak login sebagai petugas akan muncul tampilan silakan login terlebih dahulu sebagai petugas. Nah, kemudian untuk session posisi di sini mencari pencarian maksudnya tuh kita tuh sebagai petugas apa gitu. Kemudian query ambil laporan yang status proses di database, di program, dan di posisi login. Nah, ambil di tabel pengaduan yang statusnya itu proses dan posisinya sebagai apa, dan name-nya apa, dan ID pengaduannya apa. Nah, ada else nih, if else-nya ngambil di tabel pengaduan dan dimana statusnya proses dan disposisi order by ID pengaduan. Kemudian ini CSS-nya ya. Nah, ini untuk tampilan judul, dimana di sini judulnya kita tampilkan laporan status proses. Dimana untuk tabel headernya ada nomor, ada tanggal, ada name, ada isi laporan, ada foto, ada status, ada action. Dimana di sini sistem akan menampilkan nih tanggal, nomor, isi laporan, name, foto mahasiswa, foto laporan, status, dan actionnya. Dan action itu maksudnya laporan ini ditugaskan untuk tugas apa gitu. Nah, di sini tanggapi .php tadi sudah kita jelaskan ya, dimana di sini kita yang menanggapinya sebagai petugas apa. Ini sama saja kayak tadi, cuma ini untuk tampilan mobil menggunakan div class card ya. Ini ada CSS, terus terakhir ditutup dengan footer.php dan script.php. Kemudian ini ada sidebar petugas yang di tampilan di pinggir, dimana di menu dashboard ini ada di sidebarnya itu ada menu laporan, dimana di laporan ini ada laporan mahasiswa, terus ada di sidebarnya ada laporan mahasiswa, dimana isinya itu kita panggil di fungsi di file laporan.php dan terverify atau laporan yang sudah diverifikasi.php. Dimana di tampilannya itu laporan mahasiswa sebagai laporan yang belum diverifikasi dan terverify.php laporan yang sudah diverifikasi. Kemudian ada tanggapan ya, dimana petugas di sini menanggapi laporan. Nah, kita tadi sudah kita jelaskan ya di file tanggapan.php, dimana ditunjukin nih tanggapan mahasiswa tuh rating kita sebagai petugas gimana, tanggapan dengan judul tanggapan mahasiswa. Nah, logout button, dimana di sini di bawahnya itu ada fungsi logout. Nah, kita panggil di logout.php. Nah, di sini penjelasan untuk logoutnya atau akhir dari fitur dari petugas ini, dimana session start ini inisiasi untuk memulai sebuah session.
session destroy ini kayak menghancurkan sebuah session, atau mungkin bahasanya itu kita hapus nih fungsi-fungsi session di dalam file ini. Nah, jika session sudah di destroy atau sudah dihapus ini, sistem akan menganggap si pengguna ini tidak login lagi. Jadi sistem akan meredirect atau mengalihkan, arahkan ke halaman login setelah logout, mengarahkan si pengguna ini ke file index.php, yaitu halaman login, kemudian selesai. Oke, itu untuk penjelasan codingan dari fitur yang saya kerjakan, yaitu petugas ya. Oke, selanjutnya selanjutnya di sini saya menghosting menggunakan Infinity Free dengan nama subdomainnya itu si cepu, dengan domain utamanya itu infinityfreeapp.com. Nah, kemudian kita sudah nih membuat domain di Infinity Free. Kemudian Infinity Free ini memberi kita sebuah FTP ya, dimana di sini file transfer protokol, dimana kita mentransfer project yang sudah kita buat ini, file-filenya menggunakan FileZilla. Dimana di sini untuk username ya, di Infinity Free memberikan username ini, kita copy saja ya, kita masuk FileZilla. Kemudian untuk passwordnya bisa kita lihat, kita copy juga, dan portnya 21, dan FTP hostname-nya ini kita copy. Oke, kita quick connect saja. FileZilla ini berguna untuk file transfer protokol ke hostingan di Infinity Free kita ini. Nah, bisa kita lihat ya, sudah terhubung, directory listing successful. Nah, di sini kita cari nih di mana kita menyimpan file-file codingan kita yang kita kerjakan di VS Code. Nah, di sini filenya itu kita simpan di si cepu ya, dimana di isinya itu ada aset, ada DB atau file database-nya, ada public, dimana file yang menghubungkan ke database SRC kayak file untuk petugas, admin, dan mahasiswa. Upload ini untuk foto-foto laporan atau tanggapan. Kemudian index.php-nya adalah tampilan login utama awalnya dari program kita. Nah, FTP ini kita caranya ya, misal kita copy semua filenya. Nah, klik kanan, kita upload ke isi htdocs. Nah, sebelumnya karena saya sudah mentransfernya, di sini bisa kita lihat ini tuh htdocs ini file manager dari si Infinity Free ini. Jadi nanti kita tinggal copy ini dari file lokal kita ke transfer protokol ke file Infinity Free. Karena di sini kita sebelumnya sudah memasukkan username dan password dan port yang diberi Infinity Free. Jadi file juga ini sudah menyambung ke file Infinity Free kita. Nah, sebelumnya saya sudah FTP, sudah mentransfer ke file Infinity Free ini. Nah, nanti di Infinity Free kita periksa nih di bagian
maaf salah, di bagian website yang domain yang sudah kita buat nih, apakah masuk hasil FTP protokol kita menggunakan FileZilla. Kita lihat di home, di file manager. Nah, kita ke htdocs. Nah, bisa dilihat ya hasil FTP kita menggunakan FileZilla ke Infinity Free, masuk semua ya filenya. Nah, kemudian kita membuat database. Dimana kita ke sini dulu, kita ke control panel. Nah, di sini untuk membuat database kita pilih mysql.database. Nah, kita masukkan nih nama database kita, laporan pengaduan. Nah, create database. Sebelumnya karena saya sebelumnya sudah mengimport database dan membuat, di sini bisa dilihat udah buat ya dengan nama database ini, username, password, dan hostname. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini di file manager, sudah ya. Nah, kita sesuaikan nih di file kita yang terhubung ke database mana. Nah, di sini tinggal kita edit, kita masukin nih yang untuk yang sudah dikasih si Infinity Free-nya, kayak untuk hostname-nya ini kita copy ke sini untuk hostname. Kemudian untuk usernya kita masukkan juga, passwordnya untuk kalau password bisa kita lihat di MySQL database. Nah, passwordnya yang ini ya. Kemudian untuk DB database name-nya kita copy juga dan kita salin ke sini. Kemudian save. Nah, jika kita sudah melakukan semua itu, kita sudah membuat domain, kita sudah file transfer protokol menggunakan FileZilla, kita sudah membuat database-nya juga, kita import ke Infinity Free. Selanjutnya kita periksa nih apakah sudah berhasil hosting kita menggunakan Infinity Free. Caranya kita lihat apa saja ini. Nah, bisa ya, kita coba periksa apakah sudah menyatu dengan database ya. Nah, import database juga sudah berhasil. Kita coba masuk admin, passwordnya 123. Nah, berhasil ya, kita masuk sebagai admin karena berarti tandanya kita sudah berhasil memasukkan database juga selain file ke Infinity Free. Oke, begitu saja presentasi dari saya mengenai UAS project akhir mata kuliah pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.